Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Wow, kisah-kisah dari Jenar selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Jenar kali ini akan menceritakan tentang 3 orang mahasiswa asal Jakarta yang liburan ke Banyuwangi, Jawa Timur. Dan mereka liburan ini dalam rangka menjelang puasa. Nggak terasa teman-teman ya, udah mau bulan puasa lagi ya. Aduh, udah berapa kali nih berarti Ilo Ekstrim nemenin teman-teman di bulan puasa. Kalau nggak salah sih udah tahun ketiga nih sama puasa ini ya. Waduh, dan semoga kita semua tetap bisa bertemu di bulan puasa besok. Dan insya Allah kita semua akan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Ekstrim. Kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Terjebak di ruang peradilan gaib Gunung Watangan. Di salah satu halaman kampus Universitas Negeri Pencetak Guru di Jakarta, mulai lengang dan akan berlangsung lama karena liburan. Di salah satu bangku semen dekat taman, Jalu Satmoko duduk. Ia memakai kaos polos abu-abu. Wajahnya bersih untuk ukuran pemuda asal desa. Rambutnya selalu digunting cepak dan disisir rapi. Ada aura mistis yang tidak bisa disangkal. Rahangnya tegas dengan sorot mata lembut. Cara bicaranya pelan, sopan, nyaris tanpa nada tinggi dalam situasi apapun. Di sebelahnya duduk 2 orang temannya. Penampilan dan cara bicara mereka kontras dengan Jalu. Namanya Reno, bad boy metropolitan, rambutnya gondrong bergelombang, mulutnya tajam dan provokator, matanya liar, siap menantang apapun. Sementara Narendra, si rambut rumah rayap itu, pembawaannya cenderung ikut-ikutan. Akhirnya bebas, gumam Jalu Satmoko sambil menghela nafas panjang. Gile bro, libur panjang, tapi gue gak kebayang di Jakarta mau ngapain coba, keluh Reno sambil mendongak menatap langit. Narendra ikut-ikutan mendengus. Iya, Jakarta gini-gini aja. Mall, macet, panas kayak di atas kepala. Liburan rasanya kayak jam kerja versi panjang. Reno mencondongkan tubuh ke samping, menebak sambil menyikut dengan Jalu. Kalau lu masih pulang kampung kan? Ke Banyuwangi kan Jalu? Iya, ke Kalipati, jawab Jalu. Seketika itu juga di kepala Jalu Satmoko melintas hamparan sawah, hutan jati dan kidung tak kasat mata yang menyaru suara melata malam. Dari gua istana di Alas Purwo dan desir angin berbeda dari arah Gunung Watangan, tempat yang bagi orang kota kemagisannya hanya mitos dan sering dianggap dongeng murahan. Ya, memang gua istana dipercaya bukan gua biasa, melainkan bagian dari jalur gaib bawah tanah Gunung Watangan yang tak bisa dimasuki sembarang orang. Dalam mitos kejawen, Gunung Watangan adalah poros penyangga energi gaib Alas Purwo. Sementara gua istana itu sendiri dianggap sebagai singgasana Raja Lelembut, tempat semedi tingkat tinggi dan pengadilan bagi bangsa manusia yang semasa hidupnya berurusan dengan makhluk halus. Siapapun yang bisa keluar dari tempat itu tidak kembali sepenuhnya, sebab secara ragawi mereka memang bisa pulang, tapi sebagian iman dan kesadarannya tertinggal di sana, diikat atau lebih tepatnya ditahan. Kalipati,
Wow, itu Banyuwangi Selatan kan? Tebak Reno. Betul. Dan gak ada apa-apanya bagi orang kota kayak kalian. Jawab Jalu. Tapi mata Reno justru berbinar. Anjrit, itu kan kata lu Jal. Berarti kampung lu masih asli dong. Banget. Jawab Jalu singkat. Lalu Reno menyeringai lebar. Ia langsung berdiri ketika ide nakal muncul di kepalanya. Gini aja Jal, gimana kalau kita ikut pulang kampung? Seketika alis Jalu saling bertaut. Ia menanggapi permintaan yang dianggapnya sebuah candaan. Ngaco, mau ngapain ke kampungku? Ya liburan lah. Bangun pagi, bisa ngirup udara seger, bukan AC. Makan yang bukan GoFood, pasti nikmat tuh, saut Reno. Dia merentangkan kedua tangan, wajahnya mendongak, matanya terpejam, membayangkan kesempurnaan yang barusan diucapkan. Narendra yang juga membayangkan hal yang sama ikut berdiri. Sekaligus buat bahan kisah hidup juga. Kita itu calon guru Jalu. Masa kisah hidup cuma berkutat seputaran rumah, kampus, sama Transjakarta doang? Setuju, sekali-kali lah anak metro keluar kandang. Tambah Reno terbahak-bahak. Kalian berdua ini pada serius gak sih? Tanya Jalu sambil menggusap tengkuk. Entah kenapa, tiba-tiba bulu kuduknya meremang mendengar keinginan dua temannya dan berharap hanyalah sebuah candaan konyol tak berujung seperti biasa. Akan tetapi, serius dong, suara serempak Narendra dan Reno memegahkan telinganya. Jalu mendongak, menatap wajah temannya bergantian. Tapi yang didapatkannya hanyalah sebuah keseriusan, lalu memberi gambaran sekilas yang sesungguhnya. Oke, tapi aku kasih tahu dari awal ya. Rumah orang tuaku di Kalipati itu bukan homestay. Alih-alih menjadi bahan pertimbangan, justru Reno menyabar cepat. Lah, ya karena itulah, kita itu maunya yang asli. Akhirnya, Jalu berdiri, ia mengangkat telunjuk. Dan satu lagi Narendra, dan mungkin bisa jadi pertimbangan untuk tidak jadi ikut aku pulang kampung. Dengar ya, di sana itu kalian bakal makan seadanya, nasi sama sayur, tahu tempe. Itu kalau ada, jangan ngarep ada kopi kemasan atau makanan aneh-aneh. Gampang itu mah, sambar Reno mewakili menganggap hal itu akan mudah dilewati. Jalu lekas menambahi. Yang kedua, bantu bekerja. Bapak itu aturan orang lama. Kalian harus ikut ke sawah. Gak ada yang cuma rebahan sehabis makan. Aktivitas sehari-hari normal. Pergi pagi, pulang menjelang petang. Gimana? Siap? Tanya Jalu sambil menahan tawa. Yakin dua temannya itu akan mundur seketika. Tapi Jalu keliru karena Reno justru tertawa-tawa. Tenang aja Jal, gua sama Naren sebenarnya bukan anak manja. Tenang aja, lu gak usah khawatir. Kalian berdua yakin? Aku gak bercanda loh dengan aturan tadi. Tambah Jalu masih meragukan. Reno dan Rendra saling pandang, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda keseriusan yang dikemas dalam sebuah candaan. Seketika itu juga, wajah Jalu mendadak serba tak enak, tetapi harus berkata jujur atas kondisi orang tuanya di kampung. Dan yang ketiga, ngasih makan dua orang dewasa pasti berat buat orang tuaku. Jadi kalian jangan pilih-pilih ya Narendra. Tambah Jalu apa adanya, faham dengan makna pembicaraan. Narendra menepuk perut sendiri. Tenang aja Jal, pokoknya kita makan apa yang lu makan. Lu sahur pakai segelas air, ya kita ngikut. Reno buru-buru menimpali. Betul banget tuh. Tapi gimana kalau kita berdua bawa beras sama mie instan? Tanpa perlu berpikir, Narendra langsung menyepakati. Pergi nanti, mereka ikut tidak dengan tangan kosong. Setelahnya, wajah mereka tegang menunggu keputusan. Kalau begitu, kalian lolos, ikut ke kampungku. Ujar Jalu lega merasa terbantu. Yes, liburan di kampung sejuta mitos. Seru Narendra dan Reno. Mereka kegirangan sambil mengepalkan kedua tangan. Tapi Jalu mengangkat satu telunjuk lagi dengan kasar. Eits, ada satu hal lagi. Sontak Reno dan Narendra terdiam, berbarengan mendekatkan wajah. Mata mereka menatap telunjuk Jalu tanpa berkedip. Di kampungku, jangan sok pinter, jangan nantang adat.
Jangan ngeledek hal yang kalian gak ngerti. Pokoknya jaga lidah, jangan asal ngomong, pesan Jalu. Ia menceritakan sekilas hal-hal yang tak boleh dilanggar, seperti berbicara sembarangan di saat perjalanan malam dan banyak mitos lain yang berhubungan dengan alas purwo. Sok paham, Reno lebih dulu menjauhkan wajah. Kedua tangannya berkacak di pinggang. Ia menganggap enteng. Kirain apaan? Jalu, kalau soal itu mah siap. Siapa guru? Gue bakalan jaga mulut. Kalau perlu jaga hati sekalian. Sementara Narendra justru tidak mau tahu. Ia menengadahkan tangan. Akhirnya bisa liburan di kampung mitos. Ya sudah, kalian balik ke rumah masing-masing dulu. Jangan lupa pamit ke orang tua. Malam ini ngumpul di kosanku. Tepat waktu. Kita berangkat hari ini juga. Jangan menyalahkan kalau ada yang ketinggalan, pesan Jalu sambil merapikan tas. Reno ikut menyambar tas lempang. Oke, pamit itu wajib dong. Kali aja kita liburan kagak balik lagi. Ya kan, sekalian mau mandi beneran dulu deh sebelum masuk hutan. Kampung gaib. Istana gaib. Tambah Narendra berusaha membenarkan. Setelah itu menoleh ke arah Jalu. Hari ini kan berangkat Jal? Ya, supaya kalian gak kepanasan di bis, balas Jalu. Jantungnya berdegup kencang mendengar ocehan Reno tadi, tapi memilih tidak menanggapi. Akhirnya, di kamar kos Jalu, yang jadi titik temu mendadak sesak, tas ransel besar dan 2 karung beras, masing-masing berisi 15 kiloan bersandar di dinding, juga 2 kardus mie instan sesuai kesepakatan dari Reno dan Narendra. Dan perjalanan pun dimulai. Segala canda tawa terus meluncur dari mulut Reno dan Narendra, berlanjut di dalam bus yang melaju meninggalkan Jakarta menjelang maghrib. Begitu tiba di terminal bus utama di Banyuwangi, mereka lanjut ke terminal Genteng. Dan dari uang patungan, Jalu hanya bisa menyewa sedan yang tahun kelahirannya sudah sepuh untuk mengantarkan mereka ke Kalipati. Alih-alih mengeluh, Reno dan Rendra justru menikmati perjalanan liburannya. Setelah selesai memasukkan barang-barang ke bagasi, dengan antusias mereka masuk ke dalam mobil siap berangkat. Sedan warna merah hati yang beberapa bagiannya sudah lecet dan berkarat itu melaju keluar kota tanpa kendala apapun, membelah malam sampai di mana lampu penerangan jalan semakin jarang, hingga akhirnya bangunan berganti sawah, lalu kebun, kemudian gelap yang lebih pekat dari seharusnya. Sepanjang itu, tawa canda Reno dan Rendra tidak putus-putus. Sampai akhirnya Reno kehabisan bahan bicara. Dia merebahkan kepala. Gila, asik juga ya keluar kota. Tapi belum selesai kalimatnya, mesin mobil batuk disertai setir bergetar, diikuti lampu dashboard berkedip-kedip. Seketika Reno menegakkan badan. Kenapa nih? Tiba-tiba saja, diamput, umpat Mas Karno. Pria berbadan gempal dan rambut keriting itulah sopir sedan sekaligus pemiliknya. Menit berikutnya, Mas Karno menginjak rem dadakan dan laju sedan berhenti seketika sampai suara bannya berdecit di aspal. Di bangku penumpang, wajah Reno dan Narendra sampai terjerembab ke punggung bangku depan. Sementara Jalu yang duduk di samping Mas Karno spontan meraih hand grip di dashboard. Kurang asem. Bentar, aku cek mesin dulu, kata Mas Karno. Tanpa memperdulikan keterkejutan 3 penumpangnya, Mas Karno turun membuka kap depan. Tidak lama kemudian, wajahnya yang memang garang semakin serius menutup kap kuat-kuat. Rewel lagi. Mobil udah tua, bikin repot, geram Mas Karno. Ia berkacak pinggang, kemudian menendang ban beberapa kali untuk meluapkan kekesalan. Reno turun setengah badan dari jendela, melongo ke depan. Terus gimana Mas? Mas Karno menggaruk tengkuk. Meski tidak enak hati, akhirnya ia bicara. Kalau lewat tengah malam di jalur sini, memang kadang mobil gak mau nyala Mas. Saya harus balik arah.
Narendra yang tadinya tidak mempermasalahkan ikut melongo. Balik arah? Lah kita kan mau ke sana mas, jangan ngada-ngada deh. Ngada-ngada dasmu, saut Mas Karno. Ia tidak terima atas tuduhan, lalu berjalan ke samping, tangannya dengan kasar menurunkan telunjuk Narendra yang pasti menuju ke arah Kalipati. Berarti ini tandanya kalian disuruh pulang, imbu Mas Karno. Disuruh pulang apaan sih mas? Sambar Reno tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jalu yang hanya menyimak akhirnya melongokkan kepala. Ia bicara tanpa menunjuk arah. Pak, rumah saya di jalur sana pak. Mas Karno terdiam lalu masuk. Ia berbaik hati, legowo kembali, mencoba menghidupkan mesin hingga 3 kali, tapi sayangnya tetap mati. Maaf, saya nggak berani lanjut. Saya mau balik, kata Mas Karno sambil menoleh. Jalu hanya bisa menaikkan kedua bahu, menatap jalan gelap di depan. Ya sudah, mau gimana lagi? Kalau gitu kita berhenti di sini aja mas. Wajah masa Mas Karno langsung sumringah. Ia bergegas turun membukakan pintu. Ayo, silahkan turun semuanya, pintanya. Lalu setengah berlari berputar ke bagasi. Dengan gerakan cepat, Mas Karno menurunkan barang-barang, ransel, dan karung beras sekaligus dus mie instan, semuanya dijajar di pinggir jalan. Sementara 3 mahasiswa itu hanya bisa pasrah melihat Mas Karno masuk kembali ke dalam mobil, dan dalam 1 kali starter, mesin sedan sepuh itu menyala tanpa membunyikan klakson putar balik. Mas Karno meninggalkan 3 penumpangan di dalam gelap, menatap belakang mobil melaju semakin jauh, lalu lenyap di telan malam. Ini masih bagian dari liburan kan? Canda Reno tidak bisa menahan lidah. Ya, supaya lebih berkesan, nantinya bisa kalian ceritakan ke anak didik sekaligus anak cucu, jawab Jalu berusaha ngelawak demi menyembunyikan ketegangan. Mereka berdiri di pinggir jalan hampir 10 menitan. Semoga aja ada truk lewat yang bisa jadi tumpangan, gumam Jalu lalu mengusap wajah dengan gusar. Begitu selesai kalimatnya, lampu kuning muncul di kejauhan, makin besar dan makin mendekat. Itu truk. Gak nyangka ucapan lu terkabul, Jal. Hebat banget lidah orang Kalipait, teriak Reno kegirangan. Sementara Jalu langsung melambai-lambaikan tangan. Ia memberikan isyarat meminta untuk berhenti. Tapi truk sesak muatan tebu malah lewat begitu saja, seperti tidak melihat 3 orang di pinggir jalan. Woi pak, numpang dong pak, jerit Reno langsung lari mengejar tunggang langgang. Narendra spontan ikut mengejar, nafasnya sampai ngos-ngosan sambil terus berteriak. Jalu yang tadinya diam saja ikut berlari menyusul mengejar sambil ikut berteriak-teriak meminta tumpangan. Bedanya dia memakai bahasa Jawa. Mas, kulo nuwun tumpangan. Mas, kulo namung nyuwun tumpangan mas. Setelah mengejar sekitar 50 meter di depan, truk akhirnya ngerem mendadak, lalu sopirnya melongokkan kepala. Mau kemana? Kalipait pak, biar numpang di bak saja, jawab Jalu. Nafasnya memburu, dadanya naik turun. Sopir menatap mereka tidak puas, kemudian mengambil senter, menyorot, memastikan dari ujung kepala hingga kaki, lalu meludah ke tanah. Wes, naik cepat. Reno cepat-cepat menyerobot. Tapi barangnya masih di belakang, bisa mundur nggak pak? Sudah numpang banyak gaya, cepat ambil atau saya berubah pikiran, omel sang sopir syarat ancaman. Narendra langsung tutup mulut, menahan tawa, tidak menyangka dengan sambutan yang diterima. Sementara Jalu langsung balik badan tanpa mengajak, diikuti oleh mereka. Dengan langkah berlari, segera mengambil barang bawaan, lalu balik, naik satu persatu ke atas bak, saling membantu. Begitu semuanya sudah duduk di atas, Reno langsung bertingkah sambil menepuk-nepuk tumpukan debu. Ia berkelakar. Ini nih baru liburan. Narendra ikut tertawa, bahunya sampai berguncang. Calon guru naik truk tebu,
tengah malam buta lagi. Keren gak tuh? Begitu truk mulai jalan, Reno dan Narendra kembali berteriak-teriak, bercanda ke sana kemari. Seperti orang kabur dari kandang, suara mereka menggema di tengah malam yang sunyi. Setelah cukup lama, Jalu yang duduk di tengah menoleh, tubuhnya seperti terjepit. Geser dikit dong. Wah, kenapa? Bak segede gini, dengus Reno karena merasa duduknya sudah berjarak. Ya, tapi kok Jalu tidak melanjutkan meski bak terasa sesak. Padahal jelas mereka cuma duduk berjajar bertiga di atas tebu menghadap ke depan sambil berpegangan kuat-kuat. Tidak sampai setengah jam, Reno menoleh. Ia memukul kasar pundak Narendra. Lu ngelitikin gue ya? Narendra mengernyit, menggeleng. Gue gak apa-apain, halu lu. Bertepatan dengan itu, Reno mengembang kempiskan hidungnya. Kok bunyinya beda deh? Emangnya bau apaan? Tanya Narendra. Ya bau apa? Kayak orang kagak manis tahun. Ungkap Reno jujur. Narendra kembali terpingkal. Itu setan apa kambing? Reno menggaruk kepala. Ada yang aneh lagi dirasa olehnya. Ngomong-ngomong, ini bak kok rasanya sempit banget ya? Udah dari tadi rasanya kayak ikut naik, bisik Jalu berharap kedua temannya menghentikan candaan. Tiba-tiba Narendra menutup mulut, tubuhnya mendadak membungkuk, wajahnya meringis, ada yang menghantam perutnya dari dalam. Ngapa lu? Bentak Reno. Ia refleks berbalik ke samping, melihat Narendra muntah. Cairan asam muncrat dari rongga mulutnya. Seketika bau menyengat menusuk hidung. Wah, mabok lu. Ini truk bukan mobil bokap yang suspensinya empuk. Ejek Reno yang malah terpingkal, menepuk-nepuk paha sendiri. Narendra mendongak, nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi pelipisnya. Gue bukan mabok, napas gue sesak. Ini kan gaya lu, cibir Reno. Jalu cepat-cepat menepuk punggung Narendra. Tarik napas pelan-pelan, jangan dipaksa. Tapi belum sempat Narendra melakukannya, truk mendadak mengerem keras sampai tubuh mereka terlempar ke depan lalu terjengkang ke belakang. Reno yang duduk di pinggir hampir jatuh dari bak truk. Untung Jalu sigap menarik kaosnya dari belakang. Anjir, hampir mampus gue, maki Reno. Jantungnya berdebar kencang. Buru-buru kembali membetulkan posisi duduknya. Belum juga keterkejutan reda, truk berhenti total. Sopir membuka pintu kabin dengan kasar. Ia turun, lalu berdiri berkacak pinggang, wajahnya tegang, sorot matanya garang. Turun, semuanya turun, bentaknya. Kenapa pak? Kan kita cuma duduk di bak, protes Reno. Sopir merendang berdepan saking kesalnya. Berat, mesin narik yang gak kuat. Berat apaan pak? Kita kan cuma bertiga, sahut Reno lagi. Sopir truk tak langsung menjawab. Ia menatap bak truk, matanya menyipit, berusaha melihat sesuatu yang tak terlihat. Harusnya ya, tapi rasanya gak segitu. Kayak ngangkut orang 300. Ungkapnya, wajahnya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Narendra yang sudah kembali normal nyeletuk. Paling truknya aja yang udah tua, nyalain kita lagi. Sopir itu langsung menatap tajam, matanya melotot, urat lehernya menonjol. Das rayap, kamu itu jangan asal ngomong, cepetan turun. Reno buru-buru meredakan suasana. Ya, kita mau ke Kalipahit pak, masa disuruh turun tengah jalan gelap gini sih? Sopir menggeleng keras. Raurus, dari tadi saya narik, mesinnya berat terus, kayak bawa muatan melebihi kapasitas. Pokoknya kalian harus turun sekarang juga. Sebelum terjadi adu mulut lebih lanjut, Jalu menengahi. Enggak pak, enggak apa-apa, enggak usah marah-marah. Setelah itu Jalu menoleh ke arah dua temannya. Udah, ayo turun, cepet buruan. Mata Reno melotot, tidak percaya. Serius Jal? Jalu mengangguk. Alah, ini gelap bro, mau jalan kaki lo, protes Reno masih keberatan. Daripada maksain, lebih baik turun, jawab Jalu melirik sekilas pada sopir yang sudah tersulut emosi.
lalu turun lebih dulu dari bak truk. Disusul Narendra, Reno menyusul sambil menurunkan barang-barang bawaan mereka. Dioper satu-satu lalu dijejer di pinggir jalan. Begitu semuanya selesai, sopir langsung naik kembali ke kabin, membawa truk berputar arah sebelum benar-benar melaju. Kepalanya melongok keluar jendela. "Maaf yo, saya nggak berani lanjut." Tiga mahasiswa itu hanya bisa berdiri terpaku, menatap truk melaju pergi. Lampunya semakin menjauh, lalu menghilang di telan gelap. Lucu juga ya, 2 kali, kata Narendra akhirnya. "Ini bukan lucu, tolak Jalu." Reno langsung menimpali. Yang lucu itu kalau gua sama Rendra hilang, gitu kan maksud lu, Jal? Bercandanya aja sampai kesana, Ren, bentak Jalu. Untuk kali pertamanya suaranya meninggi. Narendra cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Terus gimana nih?" "Ya mau gimana lagi? Kita harus jalan kaki," jawab Jalu. Ia segera meraih ransel, memanggul sambil menenteng 2 kardus mie instan yang sudah diikat tali rafia untuk memudahkan pegangan. Parah, ini mah bukan pulang kampung liburan, tapi mudik horor. Keluh Reno menepuk jidat. "Udah cepetan," ajak Jalu, kemudian lebih dulu berjalan. Akhirnya, mau tak mau, Narendra dan Reno segera melakukan yang diperintahkan. Mereka memanggul bawaan beras masing-masing lalu mengejar. Mereka berjalan kaki cukup lama. Awalnya masih sempat bercanda, 2 orang itu saling lempar lelucon untuk mengusir rasa capek. Namun, semakin jauh melangkah, candaan itu perlahan lenyap seiring nafas masing-masing mulai berat. Jalu, ini kampung lu masih jauh gak sih?" keluh Reno sambil mengibaskan sebelah tangan. "Kaki gue udah pegel banget nih." Tak ada jawaban. Reno menoleh. Jalu sengaja melambat, berjalan paling belakang. Langkahnya tenang, sudah akrab dengan gelap dan suasana mencekam di jalan itu. Dan yang sesungguhnya dilakukan adalah mengawal 2 temannya. Tiba-tiba saja Narendra berhenti mendadak. Tangannya terangkat menunjuk ke belakang. Ada lampu, lihat tuh." Benar saja, dari kejauhan muncul sorot cahaya. Awalnya kecil, lalu perlahan membesar, makin lama makin terang. "Mobil!" seru Reno kegirangan. Tanpa pikir panjang, ia melangkah ke jalanan gelap sambil melambaikan tangannya. "Woi, berhenti woi!" "Ren, gila lu!" bekik Narendra yang langsung menarik ujung kaos Reno kuat-kuat ke pinggir jalan. "Cari mati lu! Lu mau ditabrak biar cepat sampai kampungnya Jalu," tambah Narendra memarahi. Reno terdiam, sebelah tangannya mengusap dada, baru tersadar kalau sikapnya tadi tidak benar-benar dilakukan dalam kesadaran penuh. Jalu hanya bisa menggeleng, lalu melangkah maju, berdiri di tepi jalan dengan sikap tenang. Begitu kendaraan itu mendekat, barulah mengangkat tangan dan melambai. Mobil pick up tanpa muatan itu melambat, lalu berhenti tepat di depan mereka. Kaca jendela samping sopir terbuka. Di baliknya muncul wajah seorang lelaki tua dengan sorot mata yang sulit ditebak. Jalu menunduk sopan. "Pak, nyun, tolong kami mau ke Kalipait, boleh numpang?" Lelaki tua itu tak langsung menjawab. Tatapannya menyapu mereka satu persatu. Lama dia menghitung, baru setelah itu ia bicara. "3 orang ya?" Jalu mengangguk cepat. "Killers, kami hanya bertiga, Pak." Hening sesaat, lalu pria tua itu berkata, "Cepat naik." Reno langsung menengadahkan tangannya ke langit. Akhirnya, kaki gue udah pegel banget. Mereka naik satu persatu ke bak terbuka, menaruh tas dan karung beras, duduk sambil terengah. Sementara malam seakan tidak benar-benar bergerak dan tak ada lagi candaan konyol. Reno sibuk memijat betisnya. Narendra melakukan hal yang sama, wajahnya pucat karena lelah. Sementara Jalu hanya duduk diam menatap jalan gelap di depan sana. Akhirnya Jalu menepuk bak pick up itu. Pak, berhenti Pak, di sini Pak."
Mobil pickup itu terhenti tepat di depan sebuah rumah beratap genting berdinding papan yang berdiri agak masuk dari tepi jalan. Nyala lampu teras kalah oleh gelap malam. Mereka turun dan melangkah berbarengan sambil menenteng barang bawaan di depan pintu kayu. Jalu berhenti mengetuk beberapa kali. Tok tok tok. Tak ada jawaban. Di balik pintu, seorang pria sepuh berambut putih, Wiraksa, mengintip. Setelah beberapa detik, barulah membuka pintu. Laiki, kok rawuh bareng-bareng? Wengi ngene, tanyanya heran. Dari dalam rumah, muncul seorang perempuan tua bernama Sri Kandi. Rambutnya digelung rapi, mengenakan kebaya hitam dipadu kain jarik. Begitu matanya menangkap dua sosok asing di belakang anaknya, ia refleks meraih lengan suaminya. "Pak, kui, duduang," bisiknya. Sebelum Reno sempat menyahut, Jalu melangkah maju setapak. Ia menunduk dalam-dalam, penuh hormat dengan suara lembut. "Pak, Bu, niki kulo Jalu Satmoko, putranipun Pak, Bu." Pak Wiraksa menatap wajah itu lama, benar-benar memastikan, matanya menyipit lalu berkaca-kaca. Tidak menyangka putra yang dibiayainya kuliah di Jakarta datang. "Nang, iki beneran kowe, Nang?" "Oke Pak," jawab Jalu matap. Bu Sri Kandi langsung memegang dadanya sendiri. "Biung Gusti, ibu kira demit, Nang. Datang tengah wengi, rame, ora muni opo-opo." Reno yang sejak tadi menahan diri akhirnya bicara. "Maafin kami ya Bu, kami gak bermaksud bikin kaget." Pak Wiraksa kembali waspada. Pandangannya bergeser ke dua pemuda di belakang Jalu. "Loh, iku sopo wae?" "Ah, mereka teman kuliah saya di Jakarta Pak," jawab Jalu cepat. Beberapa detik hening, lalu Pak Wiraksa membuka pintu lebih lebar. "Wes, melebu, jangan di luar." Mereka pun melangkah masuk, menaruh barang bawaan. Sementara itu, pandangan Bu Sri Kandi menyapu gelap, memastikan tak ada sesuatu yang tertinggal di luar rumah. Waktu terus berputar. Hari demi hari terlewati di Kalipait. Reno dan Narendra melakukan hal yang sama seperti Jalu, bangun sebelum subuh, ikut sahur seadanya, lalu berangkat ke sawah sejak pagi. Tidak ada keluhan berlebihan, apalagi kemalasan, meski tubuh mereka jelas belum terbiasa. Di kota, hidup mereka serba mudah, makan enak, tidur di kasur empuk, mandi air hangat. Di Kalipait, semua itu berbeda. Sahur mereka hanya nasi putih dan mie instan yang disiram air panas, tanpa lauk, kadang hanya dibagi bertiga dalam satu panci kecil. Tapi tak satu pun dari mereka berani mengeluh terang-terangan, mengingat kebiasaannya yang ceplas-ceplos. Begitu, mereka berangkat ke sawah menyusul Pak Wiraksa yang sudah lebih dulu berjalan membawa cangkul dan sabit. Jalan desa mereka lintasi, lalu pematang sawah yang sempit dan licin. Matahari di Kalipait cepat naik, panasnya menekan tengkuk. Mereka bekerja hingga siang lewat, menyiangi rumput, membenahi pematang. Pokoknya ada saja pekerjaan yang diperintahkan Pak Wiraksa, sampai keringat membasahi punggung, tangan pegal, kaki terasa berat. Tak terasa, sore mulai turun. Tidak seperti biasanya, Pak Wiraksa pulang lebih dulu dan berpesan sebelum pergi. "Jalu, kalau istirahat sebentar saja, jangan terlalu sore ngajak teman-temanmu pulang." "Oke Pak," jawab Jalu. Ketiganya memang selalu memilih berteduh di pondok kecil di tengah sawah sebelum pulang, menikmati angin sore berembus dari arah Gunung Watangan, membawa hawa sejuk yang kontras dengan panas yang tadi. Setelah cukup lama, Jalu menggeliat, lalu menggoyang-goyangkan lutut temannya. "Sudah sore, ayo pulang. Sekali-kali cepat mandi, duduk manis, nunggu waktu buka," katanya sambil berdiri. Reno yang rebat terlentang di lantai pondok mengangkat satu tangan. "Udah lu duluan aja Jal,
Gue masih pengen di sini nih, nikmatin udara sore. Narendra yang duduk bersila ikut mengangguk. Ya, mumpung lagi di desa, jarang-jarang dapat suasana kayak gini. Jelo menghela nafas pelan, ia menimbang sebentar, lalu meraih sabit. Ya wis, aku pulang duluan. Tapi jangan kelamaan ya, cepet nyusul. Beres, khawatir banget sih. Kita itu calon guru, bukan calon murid. Sahut Reno santai. Jelo hanya menggeleng kecil, lalu melangkah pergi menyusuri pematang, meninggalkan dua temannya yang masih menikmati semilir angin sore. Tak lama setelah Jalu menghilang di tikungan sawah, perut Narendra berbunyi cukup keras. Ia refleks mengusap perutnya, menelan ludah. Kenapa tiba-tiba gue pengen makan ayam ya? Reno langsung tertawa. Perasaan itu juga menghantam perutnya. Jir, sama. Dari tadi, gue lagi ngebayangin ayam goreng. Ia menoleh, matanya menyipit penuh ide. Gimana kalau nanti kita ngomong ke Pak Wiraksa ya? Narendra mengernyit. Ngomong apaan? Ya minta 1 ekor ayam aja buat dipotong. Jujur nih, lambung gue udah mulai nolak mie instan. Narendra langsung menggeleng cepat. Jangan Ren, kita juga ngerepotin. Masa pakai segala minta-minta gak enak. Reno mengacak rambut gondrongnya mendesak. Udah dah. Dia berdiri, menepuk celana trainingnya yang sudah berubah menjadi sarana kerja penuh lumpur. Ayo pulang ah. Semoga nanti malam gue gak muntah sahur mie lagi. Narendra terkekeh, lalu ikut berdiri. Mereka berjalan di atas pematang. Tiba-tiba, Reno yang berada di depan berhenti. Lu denger gak? Tanyanya. Narendra ikut menghentikan langkah. Iya. Dari arah semak-semak terdengar suara ayam, bukan kokok biasa, nadanya serak, terputus-putus, jelas suara minta tolong. Kayaknya kejeret dah, tebak Narendra. Mata Reno langsung berbinar. Jangan-jangan permintaan gue dikabuli nih. Itu ayam babon kayaknya tuh. Narendra menggeleng cepat. Kalau kejeret, pasti ada yang masang, bisa jadi punya orang. Reno mengibaskan tangan. Kita lihat dulu aja sih. Kali aja cuma kesangkut tali rumput. Kalau emang jebakan orang, jangan diambil. Narendra ragu sejenak, lalu ia mengangguk. Oke, tapi lihat aja ya. Mereka pun menyusuri arah suara. Semak belukar makin rapat. Jerami awalnya hanya setinggi pinggang, tapi makin lama makin menutupi tubuh mereka. Suara ayam itu terdengar makin dekat, kadang nyaring, kadang melemah. Dan ketika mereka membuka semak terakhir, mata keduanya langsung membelalak. Seekor ayam babon terkapar, kaki kirinya terjerat tali rumput, sayapnya mengepak lemah, paruhnya terbuka, matanya berkaca-kaca, ekspresinya ketakutan. Reno tersenyum lebar. Itu kan kejerat tali biasa, berarti ini rezeki kita nih. Reno dan Narendra melangkah maju tanpa ragu, menangkap ayam babon tak berdaya itu tanpa perlawanan. Tanpa menyadari angin sore dari arah Gunung Watangan menarik hembusan kembali, dan ayam babon itu tiba-tiba meronta, bukan lagi kepakan lemas seperti tadi. Kali ini tubuhnya mengentak liar, bulunya mengembang, paruhnya mencicit nyaring. Sampai akhirnya pegangan Reno terlepas begitu saja. Ayam itu melesat dari dekapannya, berlari zigzag menembus jerami, sayapnya mengepak liar, tahu persis kemana harus pergi. Anjir, kabur dia, teriak Reno refleks. Narendra tak sempat berpikir, ia berteriak, kejar. Mereka berdua langsung melompat, menerobos semak tanpa peduli ranting yang mencakar lengan. Ayam itu berlari semakin cepat. Anehnya, semakin jauh dikejar, semakin ringan langkah mereka, seolah tanah di bawah kaki tak lagi menahan berat badan. Lu sadar gak? Ini kita udah jauh banget nih dari sawah nih, kata Narendra disela terus mengejar dengan nafas tersengal. Sementara langkah dan tubuhnya terasa ringan. Tapi Reno tak menjawab, fokusnya hanya satu, ayam itu. Bayangan nasi hangat, daging empuk mengalahkan logikanya. Sampai tak mereka sadari, bila jerami perlahan berubah, tanah menjadi lebih padat, udara lebih dingin. Di depan mereka, bukit kecil menjulang. Di sisinya
ada mulut gua dan ayam itu masuk ke sana. Reno dan Narendra berhenti di mulut gua. Nafas mereka berat, dadanya naik turun. Dari dalam, cahaya kekuningan berpendar lembut. Bukan cahaya matahari, bukan pula api, dan keindahannya menghipnotis. Dan di tempat apaan ya? Suara Narendra merendah, ia terpukau. Reno menelan ludah, perutnya kembali berbunyi. Kali ini disertai aroma yang membuat kepalanya ringan. Bau masakan dari rempah-rempah menggoda lidah untuk bergoyang. Lu nyium gak? Tanyanya. Narendra mengangguk, menelan ludah sambil mengusap perut. Tanpa kesepakatan, mereka melangkah masuk, dan gua itu menjelma menjadi sebuah lorong batu. Lalu, jalanan lebar, berlapis ubin halus. Pilar-pilarnya menjulang, dindingnya berukir relief bunga dan sulur syarat makna. Di kejauhan, berdiri bangunan. Istana yang megah, atapnya tinggi, berkilau kemasan, menyatu dengan lereng Gunung Watangan. Dan di sana, sebuah pemukiman terhampar. Rumah-rumah berderet rapi, dengan model dan warna yang sama. Orang-orang berlalu lalang, tapi yang membuat langkah Reno dan Narendra melambat adalah perempuan-perempuan yang menyambut. Mereka cantik luar biasa, kulitnya bersih berkilau, rambutnya panjang terurai sampai ke bokong, ada yang disanggul anggun. Busana mereka seperti putri kerajaan, memakai kain halus berlapis emas, selendang tipis tergantung di antara kedua belah siku. Bagian dadanya terbuka dengan perhiasan yang memantulkan cahaya lembut. Narendra refleks mengusap kerongkongan, bukan karena lapar, tapi terpancing dahaga lain. Gila, ini mah kagak ada nih di Jakarta modelan beginian. Reno merasakan hal yang sama. Jantung yang berdetak terlalu cepat, matanya sulit berpaling dari keindahan yang begitu sempurna. Tiba-tiba, ada salah satu perempuan mendekat. Wajahnya oval, senyum tipisnya penuh undangan hasrat. Kakang orang baru di sini. Tapi jangan takut. Kakang-kakang berdua di sini adalah tamu yang harus kami jamu makan dan hasrat. Tuturnya lembut, suaranya mengalir seperti air memantulkan cahaya rembulan. Dan setiap kata yang meluncur disertai gerakan tangan. Lalu jemarinya menyentuh lengan Reno, membuat darah mudanya bergolak, menarik nafas dalam-dalam, menghirup aroma tubuh bercampur wangi masakan. Reno menelan ludah, lalu berdeham, berusaha terdengar normal, kemudian dengan hati-hati menolak agar tidak menyinggung. Kita lagi puasa, belum waktunya makan dan ngelepasin hasrat. Narendra melirik sekeliling. Perempuan cantik memandang mereka sambil melempar senyuman genit disertai lirikan dan gerak buah kembar yang disengaja. Lalu, perempuan lainnya membawa langkah menjauh. Selendangnya berterbangan tersapu angin, dada mereka naik turun mengikuti langkah. Godaan itu menyusup pelan tapi pasti. Nanti malam aja ya, kita nunggu waktu buka dulu. Ralat Reno buru-buru. Akhirnya perempuan di depannya tadi mengangguk menghargai. Kalau gitu, beristirahatlah dulu kakang. Ayo ikut. Seperti sapi yang dicucuk hidungnya, langkah Reno dan Narendra dibawa ke dalam bangunan utama, diiringi perempuan-perempuan cantik tadi. Mereka melintasi ruangan luas, lantainya licin berkilau. Di sana, hidangan tersaji di meja panjang, asapnya mengepul, aromanya menampar perut. Ada ayam panggang, nasi putih menggunung, membuat lidah siapapun ingin segera bergoyang. Narendra memejamkan mata sebentar, tangannya mengepal di dada. Ren, gua gak tahan ini nih, gak kuat. Reno merasakan hal yang sama, bukan hanya lapar, ada panas lain merayap, membuat kepalanya ringan, dan detik itu juga pakaian mereka berubah, berganti jubah terang dengan hiasan kemasan. Mereka saling pandang terkejut. Lah, ini kita kayak pangeran. Gumam Narendra meraba tak percaya. Iya, kita jadi pangeran ini, kata Reno terpukau dengan penampilannya sendiri.
Tidak melewatkan momen, perempuan-perempuan yang di belakang merapat. Jaraknya begitu dekat hingga bahu bersentuhan. Tangan-tangan halus itu menyentuh lengan, dada. Ada yang memilin ujung puting, ada yang sekedar menepuk-nepuk merapikan kain. Dan sentuhan itu membuat cobaan terbesar lelaki berontak bukan lagi lapar, tapi keinginan menuntaskan. Reno menelan ludah, kepalanya berputar. Ia merasa lututnya melemah. Perempuan-perempuan cantik itu justru menatap penuh janji kenikmatan, menuntun duduk menghadap tempat meja perjamuan. Narendra akhirnya menghela nafas panjang, bahunya turun, menyerah pada rasa hangat yang membungkus. Mereka duduk di sana, terlena oleh cahaya, aroma, dan kenikmatan yang tak bisa ditolak logika, dan waktu berhenti di sana. Sementara itu, jauh di luar, di pematang sawah Kalipahit, matahari sudah tenggelam sepenuhnya tanpa mereka sadari. Dan desa itu gempar. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Sawah berubah gelap gulita. Tapi Pak Wiraksa masih berdiri di pematang dengan wajah tak tenang. Belum juga pulang, gumamnya gusar. Memang sejak sore, firasat buruk menggerogoti dadanya. Angin dari arah Gunung Watangan, poros penyangga energi gaib itu terasa berbeda. Pertanda bahwa sedang ada besar pengadilan bagi bangsa manusia yang semasa hidupnya berurusan dengan makhluk halus. Itulah sebabnya ia pulang jauh lebih cepat. Sementara warga mulai berkumpul, semakin lama semakin banyak ketika kabar menyebar. 2 mahasiswa Jakarta, teman dari Jalu, menghilang di sawah. Pak Wiraksa menutup mata, menarik nafas panjang. Keputusan harus segera dibuat. Ini bukan tersesat, ini ketarik. Ungkapnya, paham apa yang terjadi, lalu segera meninggalkan persawahan. Karena bukan di tempat itulah jika menginginkan 2 tamunya itu kembali, melainkan harus masuk ke alas Purwo. Bersama para warga, mereka memasuki alas dengan obor di tangan dan persiapan yang sudah disediakan oleh Pak Wiraksa di dalam tas lempang yang tergantung di pundaknya. Pak Wiraksa berjalan paling depan sebagai pembuka jalan, dan langkah mereka jauh lebih tepat sampai ke tempat yang dituju, yaitu mulut gua istana sebagai singgasana Raja Lelembut. Beberapa lelaki desa ikut berdiri di belakangnya membawa obor, tapi tak satu pun berani mendekat ke arah mulut gua istana, tempat yang sejak dulu pantang diinjak saat malam. Hanya ada satu cara, Roko Sukmo, ucap Pak Wiraksa. Suasana langsung sunyi. Yang masuk harus masih suci, belum pernah menyentuh perempuan. Lanjutnya, satu persatu pemuda desa saling pandang, tapi tak ada yang berani maju. Ada banyak pertimbangan memang. Pak Wiraksa menoleh ke Jalu Satmoko yang memegang obor dengan wajah paling merasa kehilangan, lalu memberikan kode mata. Mereka bicara terpisah, agak menjauh. Nang, Bapak nggak mau nyuruh kamu, tapi Bapak juga nggak punya pilihan, tutur Pak Wiraksa. Jalu menelan ludah. Kata Rogo Sukmo membuat wajahnya tegang, tapi matanya mantap. Itu teman Jalu, Pak, dan Jalu yang seharusnya masuk, membawa Sukma mereka kembali. Pak Wiraksa menepuk pundak Jalu 3 kali. Tak lama kemudian, ritual dimulai di depan mulut gua. Obor-obor ditancapkan membentuk setengah lingkaran. Pak Wiraksa duduk bersila, mengeluarkan isi tas lempang. Ia membuka kain hitam berisi sesaji, kembang 7 rupa, beras kuning, telur ayam kampung, dan candan berisikan bara untuk wadah kemenyan. Tangan tuanya cepat menyalakan bara. Dalam sekejap, asap kemenyan naik. Begitu pula dengan dupa, perlahan lalu melingkar saling menelan. Pak Wiraksa
merapalkan mantra dengan suara berat dan bergetar dari dalam dasar hati. Tangannya menaburkan bunga ke tubuh sang putra, lalu menyentuh ubun-ubun. Ingat Nang, apapun yang kamu lihat, jangan makan, jangan minum, jangan jawab kalau dipanggil namamu. Pesan Pawiraksa, suaranya gemetar. Meski sudah ikhlas, apapun bisa terjadi di luar kehendaknya. Jalu mengangguk. Begitu matanya terpejam, dunia berubah. Dia sudah berdiri di lorong istana yang sama. Belum juga logikanya bekerja, tiba-tiba tangan kasar mencengkram tangannya dari belakang. Tubuh Jalu tersentak. Heh! Dia berusaha berontak, mengeraskan kedua kakinya, tubuhnya menggeliat agar terlepas. Tapi orang-orang itu tak bicara, tidak peduli sama sekali. Wajah mereka datar, matanya kosong, tubuh mereka panas seperti bara. Jalu diseret seperti binatang buruan, masuk ke dapur besar. Di tengah ruangan, ada kuali raksasa mendidih. Asapnya membumbung tebal, daging berwarna gelap mengambang di dalamnya, bercampur dengan kepala yang mirip dengan kepala manusia. Salah satu dari mereka menunjuk kuali kode agar Jalu mengaduk memakai tangan, seperti yang dilakukan orang-orang dengan tatapan kosong yang memutari kuali. Jalu menggiring keras, langkahnya menancap, tubuhnya menegang. Jangan-jangan saya... Akan tetapi mereka bersamaan mendorong, lalu mencekal kuat-kuat kedua tangan Jalu dan mencelupkannya ke dalam kuali yang mendidih. Ah! Jalu menjerit. Begitu tangannya masuk sampai siku, panasnya bukan main. Panas, tolong! Jalu berteriak sekuat tenaga. Suaranya memantul di dinding batu, tubuhnya menggigil, keringat bercucuran, tangannya merah. Daging-daging melepuh saat diangkat, tinggal menyisakan tulang belulang jemari, dan itu terus membuatnya histeris, mengulang permintaan tolong. Sementara itu, di kamar perjamuan hasrat, tubuh nyaris tanpa busana Reno dan Narendra tersentak bersamaan. Lu denger gak? Tanya Reno. Tubuhnya seketika tercekat, ia menoleh ke ranjang samping. Ya, suara Jalu, balas Narendra. Di tengah tinggal menyisakan sedikit ingatan atas buayan kenikmatan tangan-tangan halus yang menelusuri setiap inci tubuhnya. Sekejap kemudian, kabut di kepala mereka buyar. Keindahan ruangan berubah palsu. Senyum-senyum penuh nafsu sekeliling berubah garang. Anjir, bukan nyata nih, kita kejebak. Desa Reno tersadar, mendorong kasar tubuh-tubuh polos perempuan yang berebut bergilir menggagainya. Begitu pula dengan Narendra. Mereka bangkit tergesa, tanpa ada yang lebih dulu menginstruksi, meraih pakaian yang tergeletak di lantai, bahkan belum rapi, sudah berlari keluar kamar. Lorong-lorong istana mendadak berubah sempit. Dari belakang, suara langkah berat dari para penjaga berwajah bengis menyusul. Tangan-tangan mereka membawa tombak siap melesat, menganggap dua manusia itu layaknya hewan buruan. Lari yang kencang, teriak Reno, memastikan Narendra mengikuti langkahnya. Reno cerdik, berusaha mengecoh dengan berbelok, tapi sial. Narendra tersandung, lututnya membentur lantai batu, tubuhnya tersungkur, kedua tangannya merentang ke depan, matanya berkaca-kaca. Ren, tolong Ren! Reno berhenti seketika, berbalik dan menariknya paksa. Cepat, ini bukan alam nyata, anjir! Narendra berhasil berdiri dan kembali lari. Sementara itu, teriakan Jalu terdengar lagi, tapi lebih lemah dan putus asa. Jalu! Pekik mereka berdua berteriak bersamaan, tidak menyangka bila ikut tersesat di tempat yang sama. Bersama dengan itu, perempuan-perempuan yang rupanya ikut mengejar itu melintas seperti bayangan. Wajah-wajah cantik penuh gairah tadi berubah menjadi obsesi ingin memiliki. Kakang-kakang berdua tamu tidak boleh pulang sebelum mendapatkan jamuan, kata mereka serempak dan suaranya berusaha menghipnotis. Tapi Reno dan Rendra lebih terhipnotis oleh teriakan Jalu. Mereka saling tarik, berlari sekuat tenaga, berjuang kabur atau lenyap di dunia yang bukan milik manusia.
Dan di dapur istana, jeritan Jalu makin menggema, menjadi penanda bahwa waktu mereka hampir habis. Di sisi lain, di alas Purwo, malam benar-benar merambat pekat. Obor-obor masih menyala, cuma bedanya bergerak melingkari hutan di sekitar gua istana. Ya, para warga Kalipait memutuskan untuk melakukan pencarian dengan berjalan menyusuri semak, memanggil nama Narendra dan Reno bergantian. Sesekali terdengar angin berdesir aneh. Suara mereka saling bersahut, makin jauh sampai tenggelam di telan rimbun pepohonan. Sementara Pawi Raksa masih duduk bersila di tanah beralas tikar pandan. Ia mendampingi tubuh sang putra yang terdiam di samping. Kemenyan dan dupa terus mengepul. Sementara angin datang dari berbagai arah, tanda alam lain masih terbuka. Tiba-tiba serempak suara warga berteriak, "Pak, di sini Pak!" Tidak selang berapa lama, disusul suara langkah para warga di arah lain berlarian ke arah situ. Di pinggiran hutan, dekat semak berduri, tubuh Reno dan Narendra tergeletak dengan wajah pucat, bibir membiru dan mata terpejam. Seorang warga berlutut memeriksa nadi satu persatu dengan seksama, tapi tidak ada denyut sama sekali didapatkan. Pertanda bahwa mereka sudah mati. Suara istighfar langsung menggema di tengah malam. Tubuh lemah Narendra dan Reno dievakuasi ke tempat di mana Pawi Raksa duduk karena tak bisa meninggalkan sang putra yang sedang melakukan rogo sukmo. Begitu dua tubuh dijajar, masih memakai pakaian sawah dan kaki penuh lumpur, dengan mata berkaca-kaca, Pawi Raksa kembali memeriksa dengan caranya sebagai orang yang diam-diam punya ilmu padi. Tak lama berselang, mobil jeep berhenti. Dari dalam turun dua lelaki berpenampilan rapi, wajahnya tegang. Mereka adalah Pak Dadang dan Pak Yayat, orang tua Reno dan Narendra yang dihubungi atas tragedi yang menimpa putra mereka. Mereka langsung terbang dari Jakarta. Dua pria bertubuh kekar itu menerobos kerumunan. "Reno, Pekik Pak Dadang." Tubuh tegapnya terguncang oleh rasa kehilangan sang putra sematawayang. Tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut memeluk tubuh anaknya. Sementara Pak Yayat yang masih tak percaya berusaha menekan dada Narendra. Ia panik, berharap ada keajaiban, bahkan berusaha membantu pernafasan. Dengan satu harapan, anak kebanggaan satu-satunya itu merespon. "Sudah tidak ada," ucap salah seorang warga, merasa kasihan pada dua orang ayah yang kehilangan. Pak Dadang berdiri, wajahnya memohon dengan sangat, "Tolong, bawa pulang. Saya akan menerbangkannya malam ini juga. Anakku harus dikuburkan segera." Pawi Raksa yang terpaku oleh rasa bersalah maju selangkah. Suaranya menggelegar. Ia tidak sepakat, mencegah. "Tidak bisa. Jasad ini tidak boleh dikuburkan. Sukma mereka belum kembali." Tapi Pak Dadang terkekeh getir. Pak, kami ini orang beragama, Pak. Kematian itu pasti, dan caranya macam-macam. Jangan dicampur adukan dengan kepercayaan orang kampung. Mereka belum mati. Kalau dikuburkan sekarang, Sukma mereka tak akan menemukan jalan pulang. Balas Pawi Raksa, matanya merah oleh kata-kata barusan. Tak layaknya sebuah hinaan. Perdebatan pun memanas. "Ini sudah melanggar ajaran. Mayat tidak boleh disimpan lama, harus disegerakan," teriak Pak Dadang, tetap berpegang teguh pada akidah. Tapi Pawi Raksa tidak mundur. Suaranya bergetar menahan emosi. "Kalau bapak-bapak mau percaya saya, sekali saja bawa mereka ke rumah sakit. Tolong jangan kubur, belum waktunya, atau akan menyesal selamanya. Tolong hargai kepercayaan saya, yang juga ajaran yang sama, tapi tidak lantas meninggalkan kepercayaan leluhur." Pawi Raksa memberikan ceramah singkat. Dia juga bukanlah pria yang cetak akan ilmu agama, meski apa yang keluar dari mulutnya mendapat cibiran dari dua pria asal Jakarta di depannya. Akhirnya, "Baik, kita buktikan kalau ini semua bukan omong kosong," kata Pak Dadang. Ia akhirnya mengalah dengan wajah kesal.
Dan lewat bantuan semua pihak, jenazah dibawa ke RSUD Blambangan Banyuwangi. Dokter dan perawat terkejut melihat kondisi mereka yang sebenarnya sudah dinyatakan tidak bernyawa mati dalam beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, atas permintaan Pak Dadang mewakili keinginan Pak Wiraksa, monitor dipasang, sunyi beberapa detik. Lalu, dok, ada respon, nadinya lemah, tapi ada. Suara perawat mengejutkan semua, ruangan mendadak sibuk. Oksigen, infus, CPR ringan, dua tubuh yang tadi dianggap mati diperjuangkan kembali. Sementara itu, di depan gua istana, Jalu Satmoko masih duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, wajahnya pucat pasi, tersorot terangnya obor yang masih melingkari. Bibirnya perlahan mulai membiru. Pak Wiraksa berlutut di depannya, tangannya gemetar menabur bunga terakhir, air matanya jatuh satu persatu ke tanah. Gusti Kanjeng Ratu Sinuhun, kalau harus ada yang tinggal, jangan sukma anak saya. Pintanya memohon pada sesuatu yang tak terlihat tapi menguasai. Pak Wiraksa menaburkan kemenyan terakhir. Asapnya semakin menebal, sementara langit mulai menguning, tanda fajar hampir datang. Pak Wiraksa menatap penuh harap ke mulut gua. Hidungnya kembang kempis, matanya berkaca-kaca, air matanya jatuh berlinangan. Nang, cepat pulang, Nang. Kamu belum makan sahur. Dan saat itulah langkah kaki terdengar dari belakang. Jalu Satmoko! Pak Wiraksa menoleh kasar, mulutnya menganga tak percaya melihat Reno dan Narendra berdiri sempoyongan. Wajah mereka pucat, masih memakai pakaian pasien rumah sakit. Mereka berlari terseok-seok. Begitu sampai, Reno langsung duduk berlutut, menampar pipi Jalu keras. Bangun tolol, kita janji pulang ke Jakarta bareng. Narendra ikut mengguncang bau Jalu, tapi ia tidak setegar Reno. Dia menangis sesungguhkan mohon. Masih banyak dosa lu, ngapain lu tinggal di alam sana? Balik Jalu, balik. Tamparan dari Reno kembali mendarat dengan permintaan yang sama. Teriakan bercampur isak terus berlangsung. Sementara matahari sebentar lagi menyingsing, dan bila itu terjadi, maka mereka siap berduka kehilangan sahabat terbaik. Dan pada detik terakhir, tubuh Jalu tersentak, dadanya naik, lalu terbatu keras, kemudian ambruk ke depan. Allahu Akbar. Pekik Pak Wiraksa langsung bersujud, menangis, mencium tanah. Ia menutup ritual, mengucap terima kasih pada penjaga alam lain, memohon agar gerbang ditutup. Warga Kalipahit yang terus mendampingi langsung membopong tubuh lalu ke mobil jeep untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Reno dan Narendra yang kondisinya juga masih lemah ikut serta. Di rumah sakit, tiga sahabat itu terbaring di satu ruangan. Mereka saling tatap, tidak ada candaan yang keluar sepanjang mendapatkan perawatan. Sementara itu, di luar ruangan, Pak Dadang dan Pak Yayat, pria berbadan tinggi tegap dengan guntingan cepak itu, berdiri di depan Pak Wiraksa. Perlahan, penuh hormat, mereka mencium punggung tangan pria tua itu bergantian. Terima kasih. Tanpa Bapak, kami akan kehilangan anak. Saya pribadi meminta maaf atas kata-kata saya, kata Pak Dadang. Manusia ini cuma mampir sebentar, numpang lewat. Maka cukup paham, jangan sampai salah menempatkan, ujar Pak Wiraksa, kemudian mengusap pundak kedua pria kekar di depannya bergantian, yang tertunduk sungkan mengingat perdebatan yang hampir saja berujung tragis. Dan yang tidak diketahui oleh banyak orang, tersesatnya tiga sekawan itu bertepatan dengan diadakannya hajatan besar untuk pengadilan bagi bangsa manusia yang semasa hidupnya berurusan dengan makhluk halus. Dan daging yang dimasak di kuali besar tadi adalah daging bangsa manusia yang bersekutu lalu ingkar atas janji yang sudah disepakati.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Waduh, Reno dan Narendra. Waduh, terutama Reno nih ya, nih itu susahnya teman-teman ya, namanya anak muda. Mungkin saya juga dulu begitu ya, ketika main ke tempat-tempat yang baru dikunjungi ya, anak muda selalu begitu, mulutnya selalu sulit dijaga dan terkesan menyepelekan hal-hal tersebut. Nah, di sini akhirnya terjadi nih. Dari awal aja Reno udah ngomong, kali aja kita liburan gak balik lagi. Udah, tuh doanya hampir jadi kenyataan tuh. Untungnya di sini bapaknya Jalu punya kemampuan lebih, sehingga Jalu akhirnya dipaksa. Dia dipaksa dong untuk merogoh Sukmo untuk menjemput Sukma, dua orang temannya di alam gaib. Wah, ngeri banget ya teman-teman ya, Gunung Watangan. Jadi mereka terjebak di peradilan gaib Gunung Watangan. Wih, ngeri banget. Jadi ternyata di setiap tahun itu ada peradilan gaib yang mana itu wajan yang diaduk, wali yang diaduk-aduk itu, yang sama Jalu diaduk pakai tangan, itu ternyata adalah Sukma, orang-orang yang bersekutu dengan penghuni makhluk gaib di sana. Ngeri banget. Biasanya pelaku pesugihan tuh ya teman-teman, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya kita terjebak dalam urusan-urusan yang seperti itu. Dan di sini kisahnya keren pakai banget. Oh ya, saya agak-agak kepleset di awal Kalipati, tapi kesininya udah Kalipait. Jadi mohon maaf ya, agak-agak kepleset dikit. Overall kisahnya keren pakai banget, akhirnya bisa kembali juga semuanya. Reno dan Narendra bisa kembali lagi, dan terakhirnya Jalu juga bisa kembali. Alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi pelajaran terutama untuk Reno dan Narendra, juga untuk kedua orang tuanya yang wangkang. Wah, kalau sampai dia dibawa ke Jakarta dan dimakamkan, wah nyesel seumur hidup tuh ya kan. Terima kasih kepada Jenar Moksa, kisahnya keren pakai banget, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga jangan lupa. Dan boleh dibantu di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Hiro di channel Lilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.